Selanjutnya hadis nomor 468 dari Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan nasu kanafatayhi. Famarra bijadyin asakka mayyit. فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا لا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, kata Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW suatu hari berjalan melewati pasar sementara orang-orang berjalan di kanan dan kiri beliau. Lalu beliau melewati seekor anak kambing yang telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Beliau lalu mengangkatnya dan memegang telinganya, pegang fisiknya dan memegang kupingnya, bangkai kambing tadi. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham saja? Artinya murah sekali. Mereka menjawab, kami tidak mau membelinya dengan apapun. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Kemudian beliau bertanya, apakah kalian berkenan bila diberi? Mereka menjawab, demi Allah seandainya ia hidup, ia cacat. Ia bertelinga kecil. Lalu bagaimana lagi ketika dia sudah jadi bangkai, ia telah jadi bangkai. Maka beliau SAW bersabda, demi Allah sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai itu dalam pandangan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini luar biasa teman-teman sekalian, memberikan pelajaran lain tentang masalah zuhud terhadap dunia ya. Pelajaran pertama dari hadis, kejelian sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu, dan ini sudah sering kami sampaikan. Ada beberapa orang sahabat Nabi teman-teman sekalian, mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi langsung to the point. Langsung to the point. Jadi misalnya Nabi bersabda begini, Nabi bersabda begini, aku lihat Nabi SAW melakukan seperti ini. Nabi SAW melarang ini misalnya. Itu boleh-boleh saja tentunya. Dan itu bagus inti permasalahan yang disampaikan. Kita juga langsung tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh. Ini diperintahkan, ini dilarang gitu ya. Tapi ada beberapa sahabat jeli dalam menyampaikan riwayat. Mereka tidak langsung masuk ke inti permasalahan, tapi mereka sedikit menceritakan kepada kita tentang kejadian. Dan ini sangat besar manfaatnya buat kita di saat ini. Pada saat itu Jabir radhiyallahu anhu sedang berjalan dengan Nabi SAW dan para sahabat. Tentu, kalau sahabat-sahabat yang pada saat itu hadir, Jabir mengatakan kami berjalan bersama Nabi SAW. Mereka memang lagi berjalan, mereka tidak terlalu penting dengan informasi itu. Tapi kita sekarang penting. Oh, kita jadi tahu ternyata sabda Nabi SAW disampaikan di pasar, di depan para sahabat yang sedang berjalan bersama beliau. Nah, ini informasi penting buat kita. Tambahan informasi. Kita seperti sedang menyaksikan Nabi SAW sedang jalan bersama para sahabat karena Jabir menggambarkan itu radhiyallahu anhu. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW juga masuk ke pasar. Ya. Dan itu Allah gambarkan juga tentang para nabi-nabi. Ya. Karena sebagian kaum-kaum dahulu yang durhaka kepada Allah SWT, mereka mengatakan, Mali hadan nabi, ke apa nabi ini? Ya'kulu ta'am yamshi fil aswaq. Jalan, makan makanan dan jalan di pasar. Maka Allah bantah itu dalam Al-Quran. Kalau memang kami ciptakan para nabi, mereka makan. Mereka punya keturunan. Mereka masuk ke pasar. Itu bukan aib. Yang penting bukan orang menjadikan pasar sebagai target dia jalan-jalan menghabiskan waktu saja. Tapi karena keperluan. Kalau para pedagang punya hak mereka berdagang. Bahkan Nabi SAW menjanjikan pedagang yang jujur, amanah. Ya, mereka akan bersama dengan para nabi-nabi, orang-orang jujur pada hari kiamat nanti. Jadi memang ada bab itu, tetapi jangan dijadikan sebagai target utama. Karena memang ada juga hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang menggambarkan bagaimana syaitan itu menancapkan bendera-bendera dia. Ya. Iblis menancapkan bendera-bendera di pasar. Karena paling mudah menyesatkan orang di pasar gitu kan, baik pedagang ataupun pembelinya.
Ya, apalagi kalau dalam kondisi mereka terbuka aurat, mereka transaksi ribawi, mereka transaksi yang haram, manipulasi data dan segala macam, ini akan sangat dekat dengan neraka karena transaksi-transaksi yang haram tentunya. Tetapi pelajaran di sini adalah Nabi SAW juga jalan di pasar, tapi beliau ada hajat. Ya. Dan bagaimana baginda Nabi SAW, ini pelajaran yang ketiga dari hadis, mengambil atau memberikan sebuah pelajaran ya dengan perumpamaan, dan ini penting bagi para guru, ya, orang tua. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu pada orang, pada murid, pada anak-anak, ya, pada teman-teman komunitas juga begitu. Ada saatnya kita menyampaikan secara langsung, ada saatnya kita berikan perumpamaan. Perumpamaan ini sangat mudah, sangat mempermudah orang untuk menangkap pesan setelahnya gitu. Ya. Nah, di antara contoh adalah apa yang Nabi SAW lakukan di sini. Pas beliau lagi jalan, beliau lihat ada bangkai kambing di pinggir jalan. Bangkai sudah membusuk. Bangkai kambing itu kebetulan kecil dan tambah juga telinganya kecil, maksudnya cacat di sini. Ini maksudnya telinga kecil adalah cacat gitu. Ya. Di sini telinga kecil menandakan pertumbuhan kambing itu kurang baik, seperti itulah. Makanya biasa Anda lihat kalau kambing yang saya itu walaupun masih kecil, telinganya agak besar ya. Maka Nabi SAW segera menunggangi momentum itu untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Beliau tidak segan-segan mengambil bangkai kambing tersebut, kemudian memegang kupingnya, tentu sambil memegang fisik, lalu berkata, dan diangkat, siapa di antara kalian yang mau membeli ini 1 dirham? Perlu Anda tahu, mungkin kalau kambing itu masih hidup, nilainya mungkin sekian dirham gitu. Dan tidak ada kambing dijual 1 dirham pada saat itu gitu, kalau kambingnya bagus gitu kan. Maka Nabi SAW menyebutkan angka 1 dirham untuk menarik perhatian mereka. Karena kayaknya nggak ada gitu ya. Kayak sekarang ada nggak yang mau beli kambing dengan harga 10.000 rupiah. 1 ekor kambing. Tentu orang semua berebut. 100.000 aja orang masih berebut. Karena kambing yang kecil saya sudah ratusan ribu. Ya, saya pernah beli anak kambing 200-300 ribu sudah ya, ke atas. Kalau dijual 10.000 rupiah orang semua berebut gitu kan. Kalau sudah kambing besar jutaan sebagaimana Anda tahu biasa kalau Idul Adha gitu kan. Nabi SAW mengatakan siapa yang mau beli ini 1 dirham. Ini untuk menarik perhatian. Nabi bukan mau jual kambing di sini, tapi ada sesuatu yang Nabi ingin titip pesan di sini. Perumpamaan tadi ya. Maka para sahabat faham. Mereka merespon itu. Belum memahami maksud Nabi, tapi mereka faham Nabi sedang tunggu jawaban. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, jangankan dia sudah mati. Gitu. Di sini, waktu Nabi tawarkan dia, mereka mengatakan, kami tidak ingin ya, membelinya ya Rasulullah. Untuk apa kami beli bangkai? Ya. Lalu Nabi SAW masih menarik perhatian mereka lagi mengatakan, mau nggak saya kasih gratis? Ambil aja, bawa pulang. Maka jawaban sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia, demi Allah, kalau dia hidup pun dia punya aib. Kalau kambing ini hidup, dijual, kupingnya kecil begini, nggak ada yang mau beli. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Maka di sini Nabi SAW titip pesan. Ini luar biasa. Jadi pelajaran ketiga adalah bagaimana Nabi menarik perhatian sahabat ya, dengan memberikan perumpamaan. Ini pelajaran tersendiri. Pelajaran yang keempat adalah pesan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi, demi Allah. Nabi sebenarnya tidak perlu sumpah di sini, tapi untuk menekankan kepastian lagi, ya, dan tidak ada keraguan kepada semua orang yang mendengar. Apa yang hadir pada saat itu bersama beliau ataupun kita-kita yang datang setelahnya, seperti sekarang Anda pelajari bersama kami. Dengan sumpah Nabi SAW ini, fawallahi, demi Allah. Nabi SAW bersumpah. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bersumpah depan Anda, demi Allah Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda sudah bisa percaya. Insya Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW mengatakan, fawallahi. Maka para sahabat langsung tertarik perhatiannya. Nabi sumpah. Apa nih? Lalu Nabi SAW titip pesan di sini. Pelajaran keempatnya. La dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum. Ketahuilah, dunia itu lebih hina daripada ini di sisi Allah. Gak ada nilainya dunia itu. Makanya kalau Anda ingat tentang
hadis yang menjelaskan tentang bagaimana para syuhada mungkin pada saat masuk di medan perang, berkecamuk peperangan, butuh keberanian, ya. Dan bisa setiap saat tangannya terpotong, matanya buta, segala macam, ya. Luka tubuhnya, puncaknya meninggal. Itu kan perjuangan yang luar biasa gitu, ya. Sampai Nabi SAW menjadikan ya, kilatan-kilatan pedang yang berada di atas kepala para mujahidin itu sudah luar biasa, membuat mereka panen pahala yang luar biasa gitu. Debu yang menyentuh telapak kaki mereka tidak akan membuat mereka disentuh oleh api neraka. Begitu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kalau orang terbunuh mati syahid, lalu Nabi SAW dalam riwayat ini bersumpah, ya, mereka berharap Allah kembalikan mereka ke dunia. Untuk apa? Untuk makan di restoran favoritnya, untuk biologis dengan istrinya, untuk kumpul sama anak-anaknya, untuk kembali ke meja kerjanya, untuk kembali mengajar lagi, misalnya di kampusnya, di kelasnya, atau menikmati kendaraan mewahnya, atau kolam renang rumahnya dan segala macam. Jawabannya tidak. Mujahid pas dia ditusuk mati, di situ sudah terbuka semua pembatas penglihatan dia, hijabnya. Dia lihat bagaimana Allah gambarkan kepada dia surga itu. Ini adalah tempatmu sekarang. Kata Nabi SAW, mereka berharap, ya, kembali ke dunia hanya untuk merasakan prosesi ditusuknya itu. Prosesi matinya itu. Agar mereka terbunuh lagi yang kedua kali. Karena besarnya nikmat ini. Mereka tidak tahu kalau dibunuh lagi, mereka dapat yang seperti ini 2 kali lipat. Luar biasa sudah. Ini aja sudah luar biasa gitu. Itu kan bagaimana hinanya dunia itu. Dan bagaimana luar biasanya akhirat sampai membuat para mujahidin nggak berharap lagi kembali kepada urusan dunia, tapi berharap di prosesi kematiannya itu karena balasannya luar biasa. Dalam riwayat lain yang cukup menggugah saya, ya, tentang masalah cobaan-cobaan yang datang bagi orang beriman di dunia. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat, orang-orang yang sedikit cobaannya di dunia, pada saat melihat berapa besar balasan orang-orang yang banyak cobaannya dari lapar, haus, gangguan orang di dunia, ya, maka yang tidak diuji seperti mereka itu, karena besar melihat pahala yang didapatkan oleh orang yang diuji, mereka berharap kembali ke dunia, lalu digunting-gunting kulit mereka. Itu ujiannya. Itu kan menyakitkan sekali. Karena mereka tahu ini semua ada balasannya. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada yang menimpa seorang muslim, orang mukmin, capek, letih, sakit, gangguan orang, duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Itu luar biasa Allah berikan kepada kita. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Jadi dunia ini hina. Dunia ini sebentar. Ngapain jor-joran, tonjok-tonjokan, saling membunuh, saling menggibah, saling menjatuhkan. Karena urusan dunia, la haula wa la quwata illa billah. Dunia ini sudah ditentukan semua takdirnya. Jangan hasad. Jangan iri dengan orang yang Allah berikan kelebihan. Tapi minta kepada Allah diberikan yang sama bisa. Jangan sibuk gosipin orang, fitnah, mencari tahu aib-aib orang. Mengambil yang bukan haknya, mengambil hak orang lain. Kenapa? Hasan Basri berkata rahimahullah, aku selalu senang dan tenang karena aku tahu rezekiku sudah Allah tentukan dan tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak akan pindah. Anda tidak akan pernah wafat, saudaraku seiman, sampai setetes air yang sudah Allah tentukan takdir masuk ke tenggorokan Anda itu masuk dulu baru Anda meninggal. Nafas terakhir yang akan kita hirup, potongan makanan terakhir yang akan kita makan, baru kemudian kita meninggal dunia. Sesuai dengan hadits Nabi SAW, tidak akan wafat, ya, satu jiwa sampai semua rezekinya diberikan kepadanya. Jadi dunia ini sebentar sekali, sebentar sekali. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, bersangka baik, Allah ingin memberikan pahala saya dari kejadian tersebut. Kalau Anda memang melakukan kesalahan tersebut, Anda tinggal mohon ampun, istighfar kepada Allah, perbaiki. Tidak usah marah-marah sama orang itu, selesai. Ya. Kalau Anda berbuat baik, yakinlah ini akan peninggian derajat. Anda tidak buat apa-apa, tiba-tiba dituduh. Yang kau usah habisin waktu, energi untuk membahas itu. Kecuali Anda ditanya. Ya. Itu poinnya, sederhana sekali kok.